Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Septiana, NIM 12040100007 dari kelas 3A Bimbingan Konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori CBT dan Al-Mau'idhah Al-Hasanah. Cognitive Behavioral Therapy dikembangkan oleh Alan Beck sekitar tahun 1960, yang bermula dari temuan klinis dan observasi pada kliennya yang menunjukkan bahwa kliennya itu mengalami depresi yang memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran mereka. Temuan awal ini juga menunjukkan bahwa depresi tidak hanya gangguan pada suasana hati, akan tetapi juga gangguan pada fungsi kognitif individu. Konsep dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus kognitif dan respon yang saling berkaitan, membentuk semacam jaringan dalam otak manusia di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak. Yang pertama, diharapkan dapat mampu memperbaiki pemikiran yang tidak tepat serta mengubah perilaku yang salah pada individu. Yang kedua, diharapkan gejala yang dialami konseli dapat membaik dan lebih jauh lagi. Yang ketiga, diharapkan keberfungsian konseli dapat membaik dari waktu ke waktu. Yang pertama, diharapkan dapat mampu memperbaiki pemikiran yang tidak tepat serta mengubah perilaku yang salah pada individu. Yang kedua, diharapkan gejala yang dialami konseli dapat membaik dan lebih jauh lagi. Yang ketiga, diharapkan keberfungsian konseli dapat membaik dari waktu ke waktu. Pemikiran-pemikiran otomatis, yaitu proses berpikir otomatis sebagai bentuk interpretasi kejadian yang muncul secara tiba-tiba dan mampu mempengaruhi emosi serta perilaku individu sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut. Distorsi kognitif merupakan suatu kondisi yang mana individu mengalami error dalam mengambil kesimpulan. Adanya kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan sehari-hari. Underlying belief or statement, yaitu di mana skema atau keyakinan dasar individu mampu mengubah interpretasi dan persepsi mereka terhadap kejadian yang telah terjadi dalam hidup mereka. Yang pertama, dengan memberikan terapi kognitif, diharapkan konseli mampu merespon pemikiran yang kurang tepat dengan lebih rasional, sehingga pemikiran dan perilaku konseli lebih efektif. Terapi kognitif lebih menyasar pada cara berpikir. Yang kedua, dengan memberikan terapi perilaku memiliki tujuan untuk mengajarkan konseli mengubah perilakunya seperti mengubah cara berperilaku yang dirasa kurang tepat sehingga konseli dapat lebih nyaman dalam menjalankan kesehariannya. Yang ketiga, konseli diharapkan dapat melakukan restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang pertama, restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun psikis, dan melihat ke masa depan dibandingkan ke masa lalu. Yang kedua, aspek kognitif dalam CBT antara lain untuk mengubah cara berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi, dan memfasilitasi konseli belajar mengenai mengubah kesalahan dalam aspek kognitif.
Yang ketiga, aspek behavioral dalam CBT, yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga merasa lebih baik, serta berpikir lebih jelas. Biblioterapi yaitu menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Desain rehabilitasi sistematik. Digantikannya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurut-urutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseling. Pelatihan keterampilan sosial yaitu melatih konseli untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Assertiveness skill training yaitu pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Penugasan rumah, mempraktikkan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling. In vivo exposure, mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut, yaitu dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran atau iktibar-iktibar dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah. Bagaimana Allah membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketakwaan, ketaatan kepadanya, bagaimana cara mereka mengembangkan eksistensi diri dan menentukan jati diri dan citra diri. Bagaimana mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental spiritual dan moral. Konselor harus menguasai dengan baik sejarah, riwayat kehidupan, perjuangan orang-orang agung, penjabat-penjabat Allah dan kekasih-kekasihnya, khususnya Rasulullah. Yang pertama, pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, yang mana pelajaran itu membantu konseli untuk menyelesaikan atau menanggulangi problem yang sedang dihadapinya. Yang kedua, konselor harus benar-benar menguasai materi yang mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat bagi konseli. Yang terakhir, konselor harus mempunyai referensi yang banyak tentang materi pelajaran itu dan melakukan penelitian dan klasifikasi materi yang membawa peran konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh konseli. Al-Quran, As-Sunnah perilaku Rasul, At-Atsar perilaku para sahabat Nabi. Pendapat atau ijtihad para ulama muslim bahwa teori CBT hasil pemikiran dan penelitian para ahli, sedangkan teori Amuzo hasil dari turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan batahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Yang selanjutnya dikembangkan dan dijadikan petunjuk oleh umat Nabi, bahkan diakui oleh para ahli barat.